Saya tahu di sini, Pak. Depan sangko ada tanda-tanda. Bapak tahu. Pak polisi. Enggak, tapi ora apa ngono kuwi. Iki sing dadi polisi pun ndi kok ibu. Ya enggak saya kok dibully bilang nek modele perkara gitu, Bang. Oh iya nyata penerapannya bukan pilih kok. Ya. Iya. Yang menurut itu lah. Aku ora pernah begini, aku ora tau maling, Bapak. Bapak ora tau maling. Saya rupiah ora tau maling, Bapak. Tegakkan aturan di Projo, mau silahkan tegakkan, tapi jangan abang pilih. Yang melanggar bukan jalan semua, harusnya eksekusi hari ini bareng Pak Ranto. Belum bisa Pak Heri. Ya apa peradilan toh? Saya nggak mampu, saya nggak punya uang Pak. Jangan dipaksa saya untuk menggugat pemerintah. Nggak usah. Jadi dari awal perjalanan tuh memang kami dulu ada teguran, tapi yang saya heran itu kan dulunya kan ada 3 tempat kami, berarti tempat kami Jamrut ya, cuma itu yang di Nitan Oktopus punya adik sama punyanya Pak Dodo itu. Ya. Di samping itu kan juga banyak juga tuh Mas bangunan-bangunan di luar Projo ini yang katanya memang zona hijau tuh, tapi juga nggak ada tuh penindakan. Tapi kenapa kok kami di semena-mena seperti itu, ada apa dengan mereka itu?
Karena lainnya juga nggak ada tindakan, sedang kami kok ibaratnya seperti ini. Ya, memang hukum itu mau ditegakkan, ya harusnya. Tadi saya juga udah komplain sama Pak Ranto, harusnya memang sini pun harusnya bareng dengan yang ibaratnya kayak itu yang mana banyaknya Jojo Cafe, karena masalah itu dipanggil bareng. Tapi kenapa kok sampai hari ini mereka pun kayak saya SP12 aja nggak dengar, tapi kami udah sampai ke tahap eksekusi. Ya saya sendiri sebagai rakyat di Mas Yunus Sewu, untuk harian itu saya ibaratnya untuk makan aja udah minta ampun. Saya beban bank untuk bangun ini aja 20 juta, saya pinjam bank, bukan hasil dari kafe ini Pak. Saya cuma jagane kafe ini bisa jalan, saya bisa ngasur bank itu. Tapi saya seperti ini kan sama pemerintah, ya saya nggak tahu nasib kami ke depan seperti apa, saya nggak tahu. Pak, sebelumnya ini pernah melakukan langkah-langkah untuk membuat izin nggak Pak? Dulu pernah saya waktu sama Bu Galuh itu mengajukan pas sertifikat ini dibuat, saya mengajukan Bu tolong sekalian itu izin kami untuk pengeringan dibuat. Bu Galuh waktu itu bilang Pak Hengki nunggu dulu karena itu waktu itu harusnya jenengan juga nunggu apa itu Yuna masih masuk hijau. Saya juga udah berupaya waktu itu loh untuk bisa gimana caranya Yuna itu berubah, karena menurut perhitungan saya kan Yuna ini kan ya mungkin masnya semua paham lah sampai ujung sana itu bukan layak tanam toh. Walaupun pemerintah bilang itu lahan yang subur yang notabene monggo silahkan, karena pernah itu akan menggunakan kewenangan dia semena-mena juga bisa ngomong apapun kan bisa toh. Tapi intinya kalau saya sendiri yang merasa turun di sini waktu itu saya juga pamitan sama Pak Derajat sendiri bilang nggak apa-apa Mas, malah alhamdulillah tanahnya yang nggak bisa dipakai dimanfaatkan. Tapi di perjalanan saya kurang tahu Mas, ibaratnya kayak mungkin ya jelas mereka sendiri kayak pemerintah itu mau semaunya sendiri, bukan kok malah warga yang ibaratnya kreatif, produktif itu kok ibaratnya dibantu malah diinjek. Yang pertama, tempat hiburan ini, tempat karaoke tidak memiliki atau mengantongi izin. Yang kedua, tempat ini juga melanggar, baik itu terkait dengan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo, ada nomor 10 tahun 2021, kemudian juga melanggar Undang-Undang 41 tahun 2009 dan juga Perpres 59 tahun 2019, yang dimana di dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga ini sebagai upaya kita sekaligus juga pengingat, sekaligus juga warning bagi tempat-tempat hiburan yang lainnya untuk senantiasa mematuhi aturan. Untuk yang pertama, kita punya perda minuman beralkohol. Ini himbauan kami untuk betul-betul ditegakkan di seluruh tempat karaoke untuk mematuhi aturan. Yang kedua, terkait dengan alih fungsi lahan. Kami berharap semua warga Purworejo, khususnya pemilik tempat usaha, tempat perdagangan dan lain sebagainya, untuk tidak melakukan alih fungsi lahan, terkhusus di lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi. Kenapa? Karena ini sejalan dengan visi misi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo untuk kita mengamankan lahan pertanian berkelanjutan, sehingga alih fungsi lahan ini bisa kita tekan, program ketahanan pangan nasional ini bisa terwujud dengan menjaga dan melindungi lahan sawah yang dilindungi.